Shalom, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudari dalam ibadah Minggu Keluarga GKSBS Bau Gunung Sari di semua wilayah, baik di Bau Gunung Sari, Bukit Raya, Purwokencono, Tritunggal, dan di mana saja saudara berada. Semoga kita terus dalam pemeliharaan Tuhan selama aktivitas kehidupan dan peribadatan masih terbatas oleh situasi pandemi COVID-19. Kiranya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini tanggal 10 Mei 2020 adalah ibadah Minggu Paskah kelima dalam masa perayaan Paskah dan Pentakosta GKSBS tahun 2020. Marilah kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini ketika kami boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga kami. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bersatu, bersekutu, bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk beribadah dan tetap berfokus kepada Engkau dimanapun kami berada, Tuhan. Kiranya tangan Tuhan dan Roh Kudus turun atas kami semua sehingga ibadah kami boleh menjadi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama dan yang ke-6. Hai mari sembah. Dan salam jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Nats pembimbing bagi kita hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang dipermuliakannya
di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Hukum kasih dan berita anugerah. Hukum kasih bagi kita terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kehidupan kita tentu masih banyak kekurangan dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Namun kita harus berusaha terus-menerus untuk menjadi umat yang setia kepadanya. Dan kiranya anugerah Tuhan akan terus-menerus menyertai kita. Berita anugerah bagi kita dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Kita akan menyanyikan peneguhan pelengkap Kidung Jemaat 179, Kasih Paling Agung. Sadar
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang maha mulia, kami sungguh bersyukur oleh karena sampai saat ini kami terus mengalami anugerah dan berkat-berkat dari Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu selama hari-hari yang kami lalui dalam satu minggu, kami boleh mengalami banyak hal, kami boleh diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman indah. Demikian juga ketika kami mengalami berbagai tantangan dan pergumulan, kami boleh melihat pertolongan dan campur tangan-Mu. Dalam ibadah hari ini, biarlah Engkau berkenan atas setiap ibadah kami. Sampai akhirnya nanti biarlah ibadah ini akan menjadi berkat bagi kami dan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan mendengar sabda firman-Mu, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang akan Engkau pakai, kiranya diurapi dengan kebenaran Roh Kudus-Mu, dan biarlah boleh menyatakan kebenaran-Mu, dan kami boleh menerima dengan penuh sukacita. Kami sambut pelayanan firman pada pagi hari ini Tuhan, memohon penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Harapannya bahwa kabar yang terjadi pada kehidupan kita adalah kabar baik, dan kita senantiasa ada di dalam kasih sayang dan perlindungan Tuhan. Menyadari bahwa saat-saat ini menjadi saat-saat yang tidak mudah bagi kita, oleh karena dalam banyak hal aktivitas kita masih dibatasi. Demikian juga peribadatan kita. Namun biarlah pembatasan-pembatasan ini tidak mengurangi makna kehidupan kita dan makna peribadatan kita kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan bacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Bersama dengan Jemaat Sesinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan GKSBS, mari kita menyiapkan kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Demikian firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu.
Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca mendengar firman-Nya dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah hari ini diberi judul Janji Setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia selalu diperhadapkan kepada pilihan. Ada pilihan ketika saat ini kita ada di rumah atau kita akan bepergian. Ada pilihan untuk bekerja keras atau kita akan melakukan santai-santai saja. Ada pilihan bagi seseorang untuk menikah atau yang lain kemudian akan memilih untuk melacak. Ada pilihan untuk menjadi pegawai atau di sisi lain ada yang kemudian berwira swasta, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bahkan pilihan untuk setia kepada Tuhan atau kita mau bermalas-malasan untuk tidak mengikut Tuhan dengan setia. Pilihan-pilihan itu tentunya akan diperhadapkan kepada kita. Dan ketika kita memilih pilihan yang tepat, maka pilihan itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kalau pilihan itu adalah pilihan yang baik bagi kita, biasanya kita kemudian akan mengalami kebahagiaan. Sedangkan kalau pilihan kita kemudian keliru, kalau pilihan kita salah, maka yang akan terjadi adalah kita akan mengalami penyesalan. Bahkan akan membawa kita kepada petaka. Dan itulah kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan pada hari ini adalah bagian dari pidato perpisahan Yosua. Yosua adalah pemimpin yang diangkat menggantikan Musa setelah Musa wafat. Ia dipercaya untuk memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Oleh karena pertolongan Tuhan, dalam kepemimpinan Yosua ini, umat Israel berhasil menduduki dan mendiami tanah Kanaan, dan negeri itu menjadi milik mereka. Yosua tahu bahwa bangsa Israel ini akan selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan diperhadapkan kepada siapa mereka akan beribadah. Kalau kita melihat sejarah umat Israel ketika mereka dari Mesir dalam perjalanan kembali untuk menuju tanah perjanjian, mereka mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana mereka hidup setia kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka juga mengalami peristiwa-peristiwa kekecewaan kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan
lalu kemudian mereka bertobat berbalik, lalu kemudian disertai oleh Tuhan lagi. Dan peristiwa pengulangan ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena itu Yosua sangat sadar bahwa bangsa Israel ini akan selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan kepada mereka akan beribadah. Di satu sisi bahwa di sekitar mereka itu ada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat, atau ada Allah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Di sisi lain ada Tuhan semesta alam yang mereka sembah, yang membawa mereka dan memimpin mereka dari Mesir keluar dari perbudakan. Beribadah kepada ilah lain tentu merupakan pilihan yang bisa dan menggoda mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika bangsa Israel itu sudah memasuki tanah perjanjian, mereka itu diperhadapkan bahwa di sekitar tanah Kanaan itu ada juga tradisi-tradisi keagamaan yang mereka lihat. Tentunya mereka bisa melihat pengalaman-pengalaman orang yang mereka jumpai. Maka pengalaman-pengalaman itu bisa membuat pertimbangan mereka untuk menentukan pilihan. Jangan-jangan mereka akan memilih beribadah kepada Tuhan yang menurut mereka itu adalah peribadatan yang paling mudah. Namun penyembahan kepada ilah-ilah lain ini tentunya tidak diperkenan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dan itu sangat diketahui oleh orang Israel, bahwa Allah yang mereka sembah, yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan adalah Allah yang tidak bisa diduakan, Allah yang akan cemburu terhadap umatnya yang mempersekutukan dan menduakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal inilah bangsa Israel harus memilih dengan tegas. Karena itu Yosua menantang dengan tegas bangsa Israel untuk memilih dan membuat perjanjian untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 14 dan ayat 15 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menantang mereka, memberi pilihan kepada mereka, dan tantangan Yosua itu dijawab oleh umat Israel dengan jawaban yang sangat tegas. Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 16 menjadi jawaban tegas umat Allah ketika mereka ditantang oleh Yosua. Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Bahkan ketika Yosua menantang mereka berkaitan dengan resiko terhadap pilihan mereka beribadah kepada Tuhan, ayat 19 dan ayat 20 dikatakan, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jawaban bangsa Israel kepada Yosua sangat tegas, dikatakan, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Untuk kedua kalinya mereka dengan jawaban yang tegas, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Apakah cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudara? Dan ternyata masih ada dua kali lagi umat Israel menegaskan kesetiaannya kepada Allah, kepada Tuhan. Ketika Yosua menegaskan bahwa mereka adalah saksi bagi mereka sendiri
umat Israel menjawab, kamilah saksi. Dan yang terakhir ketika Yesus memerintahkan supaya mereka menjauhkan Allah asing dan mencondongkan hanya kepada Tuhan, sekali lagi dengan tegas umat Israel menjawab, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Bapak ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, 4 kali jawaban bagaimana sikap tegas umat Allah ketika diperhadapkan dengan tantangan hidup untuk setia kepada Tuhan. Dan ini adalah gambaran iman umat Allah pada saat mereka memasuki tanah Kanaan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan diuji dan mereka menjawab dengan penuh kesetiaan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita pun penuh dengan pilihan, termasuk pilihan untuk setia beribadah dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ataukah tidak lagi setia beribadah kepada-Nya. Hari-hari ini kita sudah 1 bulan lebih sementara diliburkan dari peribadatan bersama di gereja. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan dan pergumulan bagi kita. Ada sementara orang yang hari-hari ini sudah menyatakan kerinduannya untuk beribadah di gereja. Ada orang yang sudah bertanya-tanya, Pak Pendeta, kapan kita akan memulai ibadah lagi? Apakah memang belum diperbolehkan untuk beribadah seperti waktu-waktu yang lalu bersama-sama di gereja? Tentunya jawaban dari pertanyaan ini tidak mudah. Bahwa di beberapa tempat ada saudara-saudara kita yang sudah memulai ibadah di gereja dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Tetapi sampai hari ini kita mengambil keputusan sementara kita akan beribadah di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah yang kita juga hormati keputusannya. Tentunya bahwa peribadatan di rumah tidaklah seperti peribadatan yang kita lakukan bersama-sama di gereja. Tetapi jauh lebih dari itu, yang menjadi pergumulan bagi kita adalah apakah selama ini ketika kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, kualitas peribadatan kita di rumah juga sama seperti ketika kita beribadah bersama-sama di gereja. Sementara majelis gereja menyiapkan panduan ibadah yang dapat kita unduh di channel YouTube yang sudah kita bagikan bersama-sama di grup WA GKSBS Bawah Gunung Sari. Tentunya kita menyikapinya dengan berbeda-beda. Ada di antara kita yang menikmati ibadah bersama dengan keluarga, dengan beberapa keluarga terdekat, lalu kemudian video YouTube itu kita tonton bersama menjadi panduan ibadah kita. Tetapi mungkin juga ada di antara kita yang memandang bahwa panduan ibadah ini seperti tontonan-tontonan YouTube yang lain yang bisa kita tonton sambil minum kopi, atau mungkin sambil bersantai-santai, atau mungkin juga sambil tiduran. Kita menonton ibadah, bukan mengikuti ibadah. Itu menurut saya masih lebih baik ketika kita menonton ibadah daripada kemudian, maaf kalau mudah-mudahan tidak terjadi di jemaat kita. Karena hari Minggu tidak ada ibadah di gereja, meskipun majelis jemaat sudah menyiapkan panduan ibadah di channel YouTube. Mudah-mudahan tidak ada yang menggunakan kesempatan tidak ibadah di gereja ini kemudian dengan aktivitas-aktivitas lainnya, kemudian meninggalkan peribadatan di tengah-tengah keluarga. Mudah-mudahan tidak ada anggota jemaat GKSBS Bawah Gunung Sari yang kemudian hari Minggu meniadakan ibadah sama sekali, lalu diisi dengan kegiatan-kegiatan lain, bahwa bekerja dan aktivitas-aktivitas yang lain itu baik, yang tentunya itu juga dilakukan pada saat ketika kita ibadah Minggu masih normal di gereja.
pulang gereja masih bisa bekerja, pulang gereja masih bisa mancing, pulang gereja kita masih bisa menengok ladang kita, tanaman-tanaman kita. Setelah pulang gereja kita masih bisa merumput, mencari bahan makanan untuk ternak kita dan sebagainya. Artinya bahwa dulu ketika ibadah kita masih dilakukan bersama-sama di gereja, maka kita masih bisa melakukan juga aktivitas-aktivitas setelah itu. Tetapi harapannya ketika ibadah itu sekarang tidak diadakan di gereja, mudah-mudahan ibadah ini kemudian dipindahkan di rumah. Akan baik kalau kemudian paling tidak di sekitar jam ibadah itulah kita gunakan dalam ibadah-ibadah keluarga. Di beberapa gereja mereka mengadakan ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah bersama dengan beberapa keluarga, disatukan menjadi satu pada jam yang sama dengan ibadah-ibadah gereja mereka. Harapannya ini akan menjadi pilihan-pilihan kita. Ataupun kalau kita menyesuaikan, artinya kita akan diberi kebebasan. Kalau tidak bisa pagi, harapannya bisa siang, atau kita juga bisa melakukan malam hari. Yang paling penting adalah bahwa ibadah minggu sebagai bagian dari peribadatan kita, ketaatan kita kepada Tuhan akan menjadi komitmen kita bahwa di saat-saat seperti ini kita tidak terjebak kepada kebebasan untuk memilih tidak setia kepada Tuhan. Harapannya dalam situasi seperti ini kita kemudian tidak lengah bahwa dalam situasi yang sedang kita hadapi, harapannya kesetiaan kita kepada Tuhan tidak berkurang. Justru dalam situasi sulit seperti ini kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 sampai hari ini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Meskipun di beberapa negara sudah mengalami masa-masa di mana pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah mereka sudah mulai dilonggarkan. Di Cina, khususnya di kota Wuhan, mereka sudah beraktivitas normal. Di negara Vietnam, anak sekolah sudah diperbolehkan masuk sekolah. Di beberapa negara Eropa, beberapa minggu lagi mereka akan membuka lagi sekolah dan bisnis-bisnis yang selama ini dihentikan. Artinya di negara-negara itu sudah berhasil menekan berkembangnya virus corona. Di Indonesia memang ada sedikit tanda mulai membaik, khususnya di Jakarta. Tetapi secara khusus di Lampung justru mengalami peningkatan. Lampung justru mengalami peningkatan bahwa yang terjangkit virus corona ini sampai hari ini memperlihatkan ada tanda-tanda meningkat. Bahkan sekarang Bandar Lampung sudah masuk zona merah. Mudah-mudahan ini tidak akan menyebar ke daerah lain. Kuncinya adalah kedisiplinan kita. Kuncinya adalah apakah kita mau peduli satu dengan yang lain atau tidak. Kalau kita mau menjaga jarak satu dengan yang lain, kalau kita mau memperhatikan bahwa kita perlu beraktivitas keluar rumah menggunakan masker, lalu kita kemudian tidak sembarangan untuk berjabat tangan dan sebagainya, mudah-mudahan penyebarannya tidak akan lama lagi, akan berkurang, bahkan akan semakin hari akan menuju kepada tanda-tanda bahwa pandemi virus corona ini akan berakhir. Mari kita terus memiliki sikap hati seperti bangsa Israel, keteguhan hati mereka untuk setia kepada Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tidak akan mencondongkan hati mereka kepada ilah lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, ilah lain itu tidak selalu berupa Allah-Allah yang berbeda dengan yang kita sembah. Pekerjaan kita bisa menjadi ilah yang baru, hobi kita bisa menjadi ilah yang baru, kesenangan-kesenangan kita bisa menjadi ilah yang baru, lalu kemudian menggeser Tuhan Allah
dalam pusat kehidupan kita. Lalu kemudian orientasi hidup kita bukan lagi menuju kepada Tuhan, tapi kepada seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, dan kemudian aktivitas kesetiaan kita kepada Tuhan tergantikan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Mari kita belajar dari umat Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, bahkan di dalam pernyataan mereka terakhir mengatakan, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Mari kita terus beribadah, baik di dalam hati kita maupun di dalam kehidupan-kehidupan kita. Mari kita juga terus setia dengan firman Tuhan, supaya firman itu akan memimpin hidup kita. Firman itu akan menguatkan kehidupan kita, dan kehidupan kita akan menjadi berkat ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan dengan situasi-situasi yang ada di sekeliling kita. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati segala upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kita berdoa supaya kita diberkati dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita rindu bahwa kehidupan kita akan kembali pulih seperti sedia kala. Kita akan dapat beribadah bersama-sama di gereja. Kita juga akan bisa lagi bersalaman-salaman lagi, berpelukan lagi dengan saudara-saudara kita. Dan biarlah semua itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan pada waktunya. Dan hari ini kita dituntut untuk setia. Kita dituntut untuk memiliki sikap hidup, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Kiranya Tuhan akan memampukan kita senantiasa untuk memiliki janji setia kepada Tuhan, dan biarlah janji setia itu akan terus kita pegang, dan biarlah Tuhan akan menyempurnakan menjadi berkat-berkat kehidupan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berkata di dalam sorga yang maha mulia, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari umat-Mu ketika mereka boleh diberkati Tuhan memasuki tanah perjanjian. Dan ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka mengikrarkan janji setia bahwa mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, dan mereka akan terus setia dengan firman-Mu, dan mereka akan menjadi umat yang senantiasa menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami juga akan menjadi umat yang belajar setia kepada-Mu. Terlebih lagi pada saat hari ini, ketika kami sedang terbatas untuk melakukan peribadatan-peribadatan, kami harus beribadah di tengah-tengah keluarga. Biarlah kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Biarlah Engkau memberkati ibadah-ibadah kami. Biarlah Engkau juga akan memimpin kami, supaya kami tidak tergoda untuk meninggalkan ibadah-ibadah kami sebagai tanda setia kami kepada-Mu. Biarlah kami akan menjadi umat-Mu yang juga boleh dengan setia taat kepada pemerintah. Sementara ini kami dibatasi. Biarlah kami juga akan semakin memperteguh panggilan iman kami. Meskipun secara fisik kami tidak bisa berkumpul, tapi biarlah kami akan tetap setia satu dengan yang lain, disatukan dengan panduan ibadah-ibadah yang disediakan oleh gereja. Biarlah Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah kami, dan biarlah kami akan terus dikuatkan panggilan beriman kami di tengah kehidupan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Sri Agus Intriono yang saat ini sedang dalam masa perawatan di rumah untuk persiapan akan dipasangkan
ring jantung. Kiranya Tuhan Kau memberkati, Engkau boleh memberkati Ibu Sri dengan pertolongan-Mu, sehingga kuasa-Mu boleh dinyatakan. Kami rindu Engkau akan memberikan pemulihan dan kesehatan, sehingga Engkau akan boleh menyatakan kuasa-Mu dan saudara kami ini boleh kembali mengalami kehidupan yang sehat seperti sedia kala. Demikian kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sedang mengalami sakit di rumah masing-masing ataupun dalam perawatan-perawatan di tempat-tempat yang kami juga saat ini tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tuhan, lawatlah, sembuhkanlah mereka di dalam nama-Mu, biarlah mereka mengalami pertolongan Tuhan. Demikian setiap kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan keluarga, kiranya Engkau akan menolong kami. Masa-masa sulit di mana ada di antara kami yang sedang kehilangan pekerjaan, ada saudara-saudara kami yang saat ini kesulitan mencari nafkah. Tuhan, Kau memberkati setiap saudara-saudara kami. Izinkan kami juga boleh berbagi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk setiap kehadiran kami, baik kami yang tinggal di sekitar bawah Gunung Sari, baik kami yang tinggal di Bukit Raya, di Purwokencono dan di Tritunggal, ataupun kami jemaat-Mu yang tinggal di berbagai tempat yang berbeda-beda. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, sehingga Engkau akan memberkati seluruh kehidupan kami, dan kami akan menjadi anggota jemaat-Mu yang juga menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan Engkau tempatkan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Engkau memberkati pendeta, penatua, diaken, majelis jemaat yang terus melaksanakan tugas-tugas panggilan pelayanan dalam kondisi yang terbatas ini. Kiranya Engkau memberi hikmat supaya pelayanan gereja-Mu terus berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan kami boleh beribadah dengan setia. Kami merindukan satu saat akan beribadah kembali bersama-sama di gereja. Biarlah Tuhan Engkau akan menjawab kerinduan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden dengan seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya mereka diberkati oleh-Mu, sehingga pekerjaan mereka akan membawa kebaikan bagi kami semua. Kiranya Engkau memberkati setiap pejuang-pejuang kesehatan yang saat ini sedang berhadapan dengan penanganan virus corona. Tuhan memberkati dokter, perawat, bidan, dan petugas-petugas kesehatan yang lain. Lindungilah mereka, jauhkan mereka dari sakit yang akan menimpa mereka. Biarlah mereka dilindungi oleh-Mu, supaya boleh menangani pasien dengan baik. Kami rindu setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami derita virus corona yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, lawatlah mereka, berkatilah mereka. Kiranya kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas setiap saudara-saudara kami. Ada banyak doa-doa kami Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Biarlah setiap doa pribadi kami, doa-doa dalam rumah tangga kami, atau di dalam persekutuan-persekutuan keluarga kami, kiranya Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami mohonkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kitab Mazmur pasal 30 ayat 5. Demikian firman Tuhan bagi kita. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan setiap ucapan syukur kepadanya. Kita akan menghimpun persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 450 bait pertama dan ketiga
hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan doa syukur untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, inilah syukur kami yang boleh kami himpun kepadamu. Baik persembahan syukur ibadah hari Minggu dan persembahan syukur yang lain yang boleh kami himpun, kiranya Engkau berkenan atas syukur kami. Engkau terus memberkati kami dalam seluruh pekerjaan dan pengharapan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan yang lebih baik. Terlebih lagi, biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita akan berakhir, tetapi ibadah kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan akan menjadi ibadah kehidupan kita. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya,
pelengkap Kidung Jemaat 232, dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajar bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, inilah ibadah kami. Biarlah berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah satu pekan ke depan kami akan terus menjadi umat-Mu yang setia, akan terus beribadah dan setia kepadamu, menjadi saksi di tengah kehidupan, menjadi berkat dalam kehadiran kami bersama dengan yang lain. Sertai kami, kiranya Engkau mengabulkan doa kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan, dan biarlah kita akan menjadi berkat dalam kehadiran kita bersama dengan yang lain dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita semua.